sempat berjumpa lagi bersama Ibu pagi hari ini di video pembelajaran Ibu di channel Elsa Mary untuk pemuatan pembelajaran PKN. Nah, anak kalau sempat, kemarin Ibu memberikan tugas sama kalian ya. Tugasnya itu membuat clipping tentang peta pikiran dari keberagaman suku dan bangsa ya di Indonesia. Jadi suku bangsa di Indonesia. Jadi anak kalau sempat coba perhatikan, hari ini Ibu hanya memberikan wejangan sedikit ya, karena masih ada tugas kalian, sedangkan materi selanjutnya itu kita akan melakukan wawancara, tapi itu untuk minggu depan ya, karena Ibu menunggu tugas-tugas dari kalian dulu. Nah, untuk hari ini Ibu mungkin tidak memberikan tugas, hanya penegasan sedikit tentang materi kita. Oke, nah anak kalau sempat coba perhatikan, kita sudah membahas mengenai banyak ya keragaman yang ada di Indonesia. Nah, Ibu sudah katakan kemarin bahwa keragaman yang ada di Indonesia itu bukan penghalang buat bangsa Indonesia untuk tetap menghargai persatuan dan kesatuan ya. Bunyi sila ketiga itu adalah persatuan bangsa Indonesia, dan semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kalian sudah tahu bahwa di Indonesia itu kaya akan budaya dan keberagaman yang ada perbedaan agama, perbedaan status sosial, suku, ya. Kemudian ada perbedaan tentang bahasa daerah, tetapi kalian sudah mengakui bahwa itu bukan hal yang tidak biasa lagi ya, karena kita bangsa Indonesia ini berbaur dari beberapa pulau. Nah, dari beberapa pulau itu, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia itu terdiri dari beberapa suku. Kemudian masing-masing suku mempunyai bahasa daerah masing-masing. Nah, misalnya Ibu sekarang ada di Kalimantan. Ibu berbaur dengan suku Dayak. Ibu adalah suku Toraja. Ibu bergaul sehari-hari dengan kebanyakan suku Dayak atau suku dari Kalimantan. Apakah Ibu harus menutup diri atau bagaimana terhadap orang yang berbeda suku dengan saya? Sama di sekolah, kalian perhatikan ya, di sekeliling kalian sama dengan Ibu memperhatikan. Di ruangan guru itu ada Pak Ardi, ada Pak Andri, Bu Dede, Bu Yuni, ya, ada Bu Perin, Pak Yus dan sebagainya. Nah, pasti kalian tahu bahwa guru kalian ini semuanya berbeda suku. Ada dari Jawa, ya, ada suku Jawa, ada suku Dayak, kemudian ada dari NTT atau suku Flores. Nah, tapi kalian perhatikan, ya, mereka tetap satu, menjadi guru SD presiden. Tidak ada yang membedakan, karena kita menjunjung tinggi arti persatuan dan kesatuan. Sama halnya kalian di rumah. Kalian di rumah itu, di sekitar kalian, karena kita sekarang bersosialisasi, sosialisasi kita itu sangat dibatasi ya, apalagi kita anak-anak karena pandemi sekarang ini. Mungkin kita hanya bisa bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, meskipun kita harus membatasi jarak ya. Misalnya tetangga atau siapa yang ada di dekat kita. Nah, mungkin kalian perhatikan itu adalah berbeda suku dengan kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian alami atau apa yang kalian rasakan, apa yang ada dalam perasaan kalian tentang bergaul dengan orang yang berbeda suku dengan kalian? Apakah kalian berpikir bahwa saya tidak mau berteman dengan orang ini karena berbeda suku dengan saya, bahasa saya dengan bahasa dia berbeda? Tapi ingat, meskipun bahasa kalian berbeda, kita itu ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ada saatnya kita menggunakan bahasa daerah dari masing-masing daerah kita, dan ada saatnya kita menggunakan bahasa pemersatu, karena bahasa daerah itu adalah bahasa yang harus dilestarikan ya, supaya bagaimana dia tidak cepat hilang. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak kalau sempat, di sini Ibu menegaskan bahwa ketika kalian bergaul, ketika kalian menemukan orang yang berbeda dengan kalian, jangan sampai kalian itu tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi dengan orang tersebut karena mungkin kalian menemukan perbedaan. Tetapi ingat ya, kita mempunyai semboyan, dan kita itu
belajar pada Pancasila bahwa ada persatuan bangsa Indonesia. Kita itu tidak boleh bercerai-berai. Meskipun itu kita berbeda suku, berbeda agama dengan orang lain. Kita harus tetap menghargai orang lain, kita tetap menghargai agama orang lain, kemudian tetap menghargai suku orang lain, budaya, apalagi budaya orang lain ya. Kita harus tetap hargai. Oke. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan bagaimana tindakan kita untuk mencegah punahnya bahasa daerah. Ibu tadi sudah singgung sedikit ya tentang bahasa daerah, karena beberapa pertemuan ini kita sudah membahas mengenai keragaman agama, kemudian keragaman budaya dan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa daerah. Namun itu untuk pertemuan selanjutnya. Ibu menunggu tugas kalian, tugas clipping dari kalian yang Ibu berikan kemarin, terakhir hari Senin ya. Jadi dikerjakan dengan baik. Ibu rasa kalau sempat ini sudah bisa mengerjakan dengan sendirinya ya, dengan rapi dan seterusnya. Sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu karena PKN ini adalah pelajaran terakhir. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih buat siang hari ini kami telah melaksanakan tugas kami dalam pembelajaran daring. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami terima dari Bapak Ibu Guru boleh tertanam baik dalam hati kami, boleh kami pahami sebagai bekal untuk masa depan kami. Saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, terutama Tuhan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Bimbing kami, berikan kesehatan kepada kami agar kami bisa menyelesaikan tanggung jawab kami dengan baik. Berkati orang tua kami, berkati Bapak Ibu Guru kami dalam aktivitas mereka selanjutnya, berikan kesehatan kepada mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam namamu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, dadah.